Nama saya Syifa Zara. Di sini saya akan memulai untuk presentasikan tentang aljabar Boolean dari kelompok 9. Di sini saya tidak sendiri. Yang pertama ada saya sendiri Syifa Zara dengan NIM 240509001. Selanjutnya ada Wildan Rizky Al-Mumtaz dengan NIM 240509101. Selanjutnya ada Arwan Nafi satu Zulfa dengan NIM 24050909061. Selanjutnya ada Brian Ramahikari Putra dengan NIM 24050900103. Selanjutnya ada Gina Nurida Mutmainah dengan NIM 240509060. Selanjutnya ada Putra Ahmad Ramadhani dengan NIM 24 Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widani Syamtas dengan NIM 24050909101. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi aljabar Boolean. Yang pertama ada contoh-contoh fungsi Boolean, yaitu f dalam kurung x sama dengan xf, lalu dalam kurung x, y, dan x aksen y plus xy aksen plus y aksen, lalu f dalam kurung x dan y sama dengan x aksen dan y aksen, lalu f x sama dengan y sama dengan x plus y aksen, lalu f x dan y dan z sama dengan x y z aksen. Lalu setiap perubahan di dalam fungsi Boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Fungsi h x y z sama dengan x y z aksen, terdiri dari 3 buah literal yaitu x, y, dan z aksen. Ketiga yaitu jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 0, z sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah h110, kemudian 1 kali 0 kali 0 aksen, sama dengan 1 kali 0 kali 1 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Sekian penjelasan materi dari fungsi-fungsi aljabar Boolean. Oke, perkenalkan, nama saya Arwana Fisatu Zulfa dengan NIM 24050909061. Di sini saya akan menjelaskan bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik sendiri yaitu adalah ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dengan bentuk kanonik. Jadi di sini itu ada 2 macam bentuk kanonik. Yang pertama yaitu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau biasa kita sebut dengan SOP. Yang kedua yaitu perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau biasa kita sebut dengan POS. Nah, di sini juga ada contoh dari SOP dan juga ada contoh dari POS. Nah, contoh dari SOP sendiri yaitu di sini ada sum of product, berarti penjumlahan dari beberapa perkalian gitu. Nah, untuk product of sum yaitu kebalikannya dari sum of product, yaitu perkalian dari beberapa penjumlahan gitu. Oke, perkenalan di sini nama saya Arwana Fisatu Zulfa dengan NIM 240509091. Di sini saya akan menjelaskan tentang minterm dan juga maxterm. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang minterm. Minterm sendiri yaitu adalah suku term di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Cara membentuk minterm yaitu setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement.
sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Nah, contoh di sini A di sini berarti dinyatakan bahwa dia itu bernilai 0 karena dia dengan komplement. Dan juga B di sini dia dinyatakan dengan tanpa komplement. Berarti dia bernilai 1. Nah, ini contoh dari tabel kebenarannya. Nah, lalu di sini dihasilkan bahwa dia memiliki min term 1 dan juga 1. Nah, mengapa di sini 1 dan 3? Karena di sini dimulai dari 0. Lalu 1, 2 dan juga 3. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa di sini 1 dan juga 3. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari ini. Lalu, nah di sini kita ke bentuk cara membentuk minterm dan juga maxterm dari tabel kebenaran dua peubah. Nah, minterm sendiri itu dilambangkan dengan M kecil dan juga maxterm itu dengan M besar. Nah, di sini X dengan komplement itu jika di minterm itu bernilai 0 dan jika tanpa komplement ia bernilai 1. Nah, yang kebalikannya kalau dengan maxterm itu jika bernilai 0 dia tanpa komplement dan jika bernilai 1 dia menggunakan komplement. Nah, karena di sini dua peubah berarti itu hanya X dan Y, berarti dua peubah dia ada 4 baris gitu. 0, 0, 1, 1 dan juga Y-nya 0, 1, 0, 1. Nah, cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk 3 peubah yaitu di sini ada X, Y, Z karena dia 3. Nah, di sini berarti 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, di sini sama seperti yang di atas. Jika minterm itu bernilai 0, maka dia menggunakan komplement. Dan jika bernilai 1, dia tanpa komplement. Seperti ini. X komplement dia bernilai 0, Y komplement dia bernilai 0, dan Z di sini tanpa komplement dia bernilai 1. Maka dia dinyatakan dengan berupa minterm. Nah, di sini maxterm. Nah, maxterm di sini adalah kebalikan dari minterm. Kalau maxterm itu X tanpa komplement. Kalau minterm X komplement itu bernilai 0, kalau X tanpa komplement itu bernilai 1. Dan jika dengan komplement maka dia bernilai 1. Tanpa komplement bernilai 0. Nah, kita ketahui di sini bahwa jika minterm itu termasuk dalam SOP dan juga maxterm dia termasuk dalam POS. Lalu lanjut untuk maxterm. Maxterm sendiri yaitu suku term dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Cara membentuk maxterm yaitu setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Nah, di sini dari hasil ini dinyatakan bahwa jika maxterm itu kan bernilai 0, maka di sini dari 0, 1, 2 dan juga 4. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Nurhida Ukmaina dengan NIM 2405090060. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SOP dan POS. SOP sendiri adalah sum of product, yang dimana merupakan penjumlahan dari hasil kali.
dapat dikatakan fungsi f x, y, z sama dengan x aksen kali y aksen kali z plus atau ditambah x kali y aksen kali z aksen plus x kali y kali z. Ini merupakan salah satu contoh atau bentuk dari SOP. Cara membentuk fungsi boolean dari tabel, ya terdapat dua cara. Yang pertama mengambil midterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1. Yang selanjutnya nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Di samping terdapat tabel kebenaran dari nilai X, Y, dan Z. Contoh soalnya, nilai F adalah 0, 01, 100, dan 111. Karena SOP cara membentuk fungsi boolean dengan cara mengambil midterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1. Dengan itu, nilai 0 pada variabelnya, terus pembentukan fungsi booleannya, variabelnya akan dikomplementkan. Jadi, f x, y, z sama dengan x aksen kali y aksen kali z plus x kali y aksen kali z aksen plus x kali y kali z. Atau dengan menggunakan lambang midterm seperti ini, f x, y, z sama dengan M1 plus M4 plus M7 sama dengan f x, y, z sama dengan sigma 1, 4, dan 7. Contoh lain dari SOP, misalkan nyatakan fungsi boolean f x, y, z sama dengan x plus y aksen kali z. Cara penyelesaiannya, lengkapi terlebih dahulu literal pada setiap suku agar jumlahnya sama. Pada soal berikut terdapat dua literal, yaitu literal yang pertama x dan yang kedua y aksen kali z. Jadi, cara melengkapi literal pada setiap sukunya yaitu dengan melengkapi variabel yang belum ada pada setiap literal, yang belum lengkap pada setiap literalnya. Misalkan literal pertama yaitu x, berarti yang belum ada variabelnya yaitu variabel y dan z. Kemudian cara melengkapinya dengan cara mengkalikannya dengan variabel tersebut tanpa mengubah nilai aslinya. Misalkan x sama dengan x dikalikan y plus y aksen dalam kurungkan. Kenapa x tersebut dikalikan dengan y plus y aksen? Karena y plus y aksen jika dioperasikan akan menghasilkan 1. Karena terdapat pada hukum aljabar yaitu a plus a aksen sama dengan 1. Jadi x dikalikan y plus y aksen sama dengan x dikali 1, yang berarti x adalah 1 atau x sama dengan x. Setelah itu, x ini dikali pelangi dengan y. Jadi, x dikalikan, x ini kali dengan y, jadi x kali y plus x ini dikalikan dengan y aksen. Jadi, sama dengan x kali y plus x kali y aksen. Setelah melengkapi dengan variabel y, kemudian kita lengkapi literal selanjutnya dengan melengkapi variabel dengan variabel z. Caranya sama, kita masukkan setiap variabel kita masukkan variabel yang belum ada pada setiap literalnya. Jadi sama dengan, jadi di sini sama dengan xy dikalikan kali pelangi dengan z sama dengan x y kali z sama dengan x kali y kali z plus x y kali z aksen. Jadi x y z aksen. Kemudian sama x y aksen kali z, jadi x y aksen z plus x y aksen kali z aksen. Jadi x y aksen z aksen. Selanjutnya untuk literal keduanya, caranya sama seperti literal pertama yaitu literal x. Karena literal kedua yang belum ada variabel x, jadi yang melengkapi hanya satu variabel aja. Untuk melengkapinya hanya satu variabel saja, jadinya y aksen
Z kali X sama dengan X Y aksen Z plus Y aksen Z kali X aksen sama dengan berarti plus Y X aksen Y aksen Z. Jadi sama dengan X Y aksen Z plus X aksen Y aksen Z. Jadi F X Y Z sama dengan X plus Y aksen Z sama dengan X Y Z plus X Y Z aksen plus X Y aksen Z plus X Y aksen Z aksen plus X Y aksen Z plus X aksen Y aksen Z. Karena terdapat dua bagian yang sama, karena pada hukum aljabar A plus A sama dengan 1, maka ini dijadikan 1. Jadi sama dengan X aksen Y aksen Z plus X Y aksen Z aksen plus X Y aksen Z plus X Y Z aksen plus X Y Z. Atau F X Y Z sama dengan M1 plus M4 plus M5 plus M6 plus M7 sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ke POS. POS sendiri adalah product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Dikatakan fungsi G X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z dikalikan dengan X plus Y aksen plus Z dikalikan X plus Y aksen plus Z aksen dikalikan X aksen plus Y plus Z aksen dikalikan X aksen plus Y aksen plus Z. Cara membentuk fungsi boolean dari tabel tersebut yaitu terdapat dua cara. Jadi POS ini adalah kebalikan dari SOP. Mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Setelah itu, kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Sedangkan terdapat tabel kebenaran dari nilai X, Y, Z seperti ini. Contoh soalnya, nilai F adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Selanjutnya, F, X, Y, Z sama dengan, karena nilainya 0, jadi variabelnya tidak perlu untuk dikomplementkan. Jadi langsung aja, karena 0, 0, 0, jadi X plus Y plus Z. Setelah itu dikalikan dengan X plus Y aksen atau Y komplement plus Z. Kenapa dikomplementkan? Karena bernilai 1. Kemudian dikalikan X plus Y aksen plus Z aksen. Terus dikalikan kembali. Karena 1 berarti X aksen plus Y plus Z. Selanjutnya ada 1, 1, 0. Yaitu berarti S aksen plus Y aksen plus Z. Atau dengan menggunakan lambang minterm, F X Y Z sama dengan M0 kali M2 kali M3 kali M5 kali M6 sama dengan F X Y Z sama dengan V 0, 2, 3, 4, 6. Contoh lain dari POS, misalkan nyatakan fungsi boolean F X Y Z sama dengan X plus Y aksen Z. Jadi penyelesaiannya mirip kayak SOP, cuman SOP sendiri bentuk cara melengkapinya dengan cara dikali, sedangkan POS ini cara melengkapinya dengan cara dijumlahkan. Jadi F X Y Z sama dengan X plus Y aksen Z itu diubah terlebih dahulu. Jadi X plus Y aksen dikali X plus Z. Nah, karena ini terdapat dua literal, habis setelah itu seperti kayak POS ini seperti kayak SOP, sama-sama melengkapi variabel yang belum ada pada literalnya. Jadi untuk literal pertama yang tidak ada itu yaitu Z, jadinya sama dengan X plus Y aksen plus Z kali Z aksen. Sama dengan X plus Y aksen plus Z dikalikan X plus Y aksen plus Z aksen. Setelah itu kita lengkapi juga literal keduanya yaitu X plus Z sama dengan X plus Z plus Y kali Y aksen sama dengan Y X plus Y
plus Z dikali X plus Y aksen plus Z. Jadi, F X Y Z sama dengan X plus Y aksen plus Z dikali X plus Y aksen plus Z aksen dikali X plus Y plus Z dikali X plus Y aksen plus Z. Karena ini ada dua bagiannya sama, jadinya karena A dikali A sama dengan 1, jadi yang ditulis hanya satu saja. Jadi X plus Y plus Z dikali X plus Y aksen plus Z dikali X plus Y aksen plus Z. Atau dalam maksudnya F X Y Z sama dengan M0 dikali M2 dikali M3 sama dengan P 0, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brandra Mekari Putra dengan NIM 2405090103. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konversi antar bentuk kanonik dalam aljabar boolean. Misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah. F X Y Z adalah sigma dari 1, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita juga memiliki F aksen atau F komplement dari F, di mana F aksen X, Y, Z adalah sigma dari 0, 2, 3 atau dalam bentuk minterm yaitu M0 plus M2 plus M3. Dengan hukum De Morgan, fungsi F dalam bentuk POS product of sum adalah F X Y Z F aksen X Y Z dikomplementkan atau M0 plus M2 plus M3 dikomplementkan atau M0 aksen dikali M2 aksen dikali M3 aksen. Kita salin semua nilainya dalam bentuk minterm. X aksen, Y aksen, Z komplement, X aksen, Y Z aksen, X aksen, Y Z komplement. Kita dapat dalam bentuk maxterm, jadi X plus Y plus Z, X plus Y aksen plus Z, X plus Y aksen plus Z. Atau kita ubah dalam bentuk notasi maxterm, yaitu M besar 0, M0, M2, M3, atau P 0, 2, 3. Kita bisa lihat F X Y Z adalah sigma dari 1, 4, 5, 6, 7 akan sama dengan P 0, 2, 3. Tadi kesimpulannya M C aksen sama dengan MJ. Oke, sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Putra Ahmad Ramadhani dari jurusan Pendidikan Informatika dan Komputer dengan NIM 24050901112. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil bagian saya di kelompok matematika diskrit. Jadi
saya mendapat bagian yaitu di penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Ini contohnya yaitu f(x), y sama dengan x aksen y ditambah xy ditambah x. Ini menjadi y x aksen ditambah x. Ini kok bisa mendapatkan hasil ini? Ini adalah penyederhanaan dari variabel atas, yaitu di sini y-nya dikelompokkan ditaruh depan, kemudian x-nya ini dikelompokkan x kuadrat ditambah x ini, kemudian pas x-nya ini turun sendirian dikarenakan dia tidak memiliki variabel y. Setelah itu x kuadrat ditambah x aksen ditambah x sama dengan 1 karena ini dicoret sisa 1. Kemudian di sini ada hasil y1 ditambah x, kemudian ini tinggal turun y ditambah x. Kemudian ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Satu, secara aljabar menggunakan hukum aljabar boolean seperti slide sebelumnya ini menggunakan aljabar ya. Yang kedua itu menggunakan metode peta Carnot. Ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya di slide selanjutnya. Kemudian ketiga itu menggunakan Quine-McCluskey, metode tabulasi. Ini juga akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Saya Putra Ahmad Ramadhani undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Zahra dengan NIM 2405090900100. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Carnot, minimalisasi, dan juga fungsi dongket. Oke, jadi peta Carnot atau disebut juga key map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Tiap kotak itu mepresentasikan sebuah minterm yang bisa dituliskan dengan 1 ataupun maxterm yang bisa dituliskan dengan 0. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang mempresentasikan berbeda hanya satu buah literal. Contohnya seperti ini, peta Carnot 2 pengubah. Ini bisa penyajian 1 seperti ini, penyajian 2 seperti ini, atau ingin lebih mudah lagi, kalau misalkan masih agak bingung, itu seperti ini penyajian 3, yaitu X0 dan X, terus Y0 sama Y. Ini untuk 3 pengubah. Ini 3 pengubah itu bisa dibalik ya kalau misalkan mau yang di bawah dulu, 01-nya yang di bawah, maksudnya yang di bawahnya tuh yang 00, 01, 11, 10, ataupun yang di atasnya itu yang 01 itu bebas. Selanjutnya ini ada 4 pengubah seperti ini. 00, 01, 11, 10 ini bersifat mutlak ya guys, tidak bisa digantikan ataupun ditukar. Nah, cara mengisinya seperti ini. Bisa dilihat kalau misalkan sebuah tabel kebenarannya seperti ini. Nah, ada sebuah minterm 1, 2, 3. Nah, ini bisa kita isi seperti ini. Seperti ini. Ini kita tuliskan X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0. Ini 0. Y-nya 1. Berarti di sini. Terus habis itu X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1. 1 nih. Y-nya 0. Berarti di sini. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti di sini. Tuh. Teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menghubungkan kotak-kotak yang bernilai 1 atau minter yang saling bersisian. Kelompok kotak ini harus dimaksimalkan. Yang pertama harus oktet dulu atau 8, yang kedua kuat atau 4, yang ketiga itu pasangan atau 2. Nah, contohnya ini seperti pasangan. Misalnya ini ada
0001101101. Nah, tadinya kan sebelum disederhanakan seperti ini ya. A not, B not, C not, D plus A not, B, C not, D. Nah, setelah disederhanakan, itu akan menjadi A not, C not, D. Contoh untuk bukti aljabarnya seperti ini. Kalau kuat itu yang digabungkan 4, tapi tidak saling berjauhan ataupun eh, tidak saling berjauhan ataupun menyimpang gitu. Tetap masih satu berdekatan gitu ya. Seperti ini contohnya. Terus ini sebelum disederhanakan seperti ini, setelah disederhanakan seperti ini. Ini fungsi aljabarnya. Selanjutnya ini kuat kalau misalkan yang ke samping. Ini kan tadi yang apa yang atas bawah ya. Kalau yang ini yang ke samping semuanya ini bisa. Ini bukti aljabarnya. Selanjutnya ini oktet. Oktet itu 8, jadi kita menggabungkan dari seluruhannya 8. Seperti ini. Oke. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau misalkan dari pasangan tadi kuat dan oktet itu diambil yang samanya dari kesemuaannya. Misalnya kayak gini. Kalau misalkan ini kan yang sama tuh pasti yang shading itu pasti beda. CD itu pasti beda karena dia ada dari 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kalau misalkannya AB-nya ini kemungkinan sama dari A-nya bebas karena 0 sama 1 kan bebas ya. Kecuali yang ini 1 sama 1. Jadi yang samanya itu adalah B. Tuh. Nah, ada juga teknik yang selanjutnya adalah teknik penggulungan. Ini tuh penggulungan itu bisa bisa digulung silindris gitu ataupun bisa berbentuk yang satu sama lain akan bergabung tuh seperti kerucut ataupun pokoknya yang akan bisa bersatu gitu. Ini contohnya 3 peubah ya. X not sama X. Y not Z. Ini contohnya seperti ini. Ini ada penggulungan eh, kan ini ada saat indah jadi menjadi pasangan ya. Terus yang samping sini sama samping sini kan sendiri. Gak mungkin yang ini digabungin karena dia udah punya pasangan. Dan bisa aja sih digabungin karena sendiri. Cuma karena ada satu di sini, ada minterm di sini. Jadinya kita bisa melakukan penggulungan dengan cara yang ini digabungin ke sini. Sudahnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, ketidakunikan hasil penyederhanaan. Hasil penyederhanaan peta Carnot tidak selalu unik, artinya mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimalisasi yang berbeda meskipun jumlah literalnya atau jumlah termnya juga sama. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan tipsnya untuk menyederhanakan peta Carnot yang pertama, kelompok satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Yang tadi aku bilang, yang pertama harus oktet dulu. Kalau misalkan tidak ada oktet, ya kuat. Kalau misalkan tidak ada kuat, ya pasangan. Baru dia bisa sendiri. Jadi itu eh, apa namanya dari 2 pangkat ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Dimulai mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kemudian kuat, dan terakhir pasangan. Contoh minimisasi satu seperti ini. Ini ada, kan yang pertama kita cari dulu yang paling banyak. Ini harusnya agak kurang ke bawah ya guys. Kurang full. Ini 1, ini 2, ini 4. Maksudnya ini 3, 3 kelompok. 1, 2, 3. Ini harusnya 4 ya guys, tapi kurang ke bawah. Sebentar, kita benarkan. Agar tidak ada kesalahan. Seperti itu, harusnya seperti ini. Terus ini kan bisa 8 nih, bisa oktet. Maksimalin dulu ini. Nah, tapi ini sendiri nggak mungkin kan? Kalau misalkan kita penggulungan, yang penggulungannya di sini nggak ada. Jadinya ya udah masukin ke yang satu biar ditarik. Terus abis itu ini satu satu. Kalau misalkan itu kan pasti oh ya udah pasangan aja. Tapi ini bisa dimaksimalin jadi apa jadi kuat dulu. Ini
Nih, ini 1, 2, kan karena 3 itu nggak bisa ya, jadi harus 1, 2, terus abis itu 3, gitu. Tentukan bentuk sederhana dari fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran berikut bentuk SOP dan bentuk POS. Nah, kalau bentuk SOP itu tuh yang kita tahu mintermnya itu yang SOP dari namanya juga sum of product, jadinya yang menggambarkan itu satu atau minterm. Jadi dari gabungan dari minterm. Kalau POS itu dari max term yang nol. Tuh. Contohnya kayak gini. Ini fungsi minimalisasinya. Ini kelompokan 1, kelompokan 0. Ini SOP. Ini harusnya POS ya, guys. Kelompokan POS, ini SOP. Tuh. Selanjutnya seperti ini bisa digabungin karena dia bisa kuat. Terus abis itu ini bisa sepasang. Ini bisa digabungin ke atas, maksudnya ke bawah, digabungin jadi kuat. Terus ini bisa jadi sepasang, ini bisa jadi sepasang juga, ini bisa jadi sepasang. Tuh, terus ini bisa jadi oktet, ini bisa jadi kuat, ini bisa jadi kuat. Ini kalau POS-nya yang ini nih yang putus-putus, terus ini putus-putus, putus-putus. Ini yang satu ini bisa jadi SOP-nya. Ini juga sama. Maaf ya kalau agak bingung gambarnya, ini pertama ini kuat, ini kuat, ini kuat, ini kuat, ini sepasang. Terus ini kuat ke bawah, terus ini kuat, terus ini sepasang. Ya, terus ini bisa jadi eh, kuat. Eh, ini kuat juga. Ini yang putus-putus ini PLS, yang bukan putus-putus ini SOP. Nah, selanjutnya adalah keadaan don't care. Keadaan don't care adalah kondisi nilai peubah tidak diperhitungkan oleh fungsinya, artinya nilainya 1 sampai 0. Nilai 1 atau 0 dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contohnya, peraga digital atau angka desimal 0 sampai 9. Jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan 4 bit, bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Contohnya seperti ini, desimal dari 0 sampai karena desimal itu cuman sampai 9, jadi 10 sampai 14 ini tidak dijadikan don't care. Ya, guys. Dalam penyederhanaan peta Carnot yang mengandung keadaan don't care, ada dua hal penting sebagai pasangan. Yang pertama, kita menganggap semua nilai don't care itu X atau variabel yang lainnya, misalnya Y, Z, atau apapun itu, terserah, dengan satu, sama dengan satu. Kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin, sebesar mungkin oktet misalnya. Melibatkan angka 1 termasuk tanda X tersebut. Kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap 0. Dengan cara ini, keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita boleh melakukannya secara bebas. Misalnya, ini contohnya ada kayak gini ya. Ini midterm, 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 midterm. Selanjutnya ini kan X karena you don't care. Contohnya gini, ini ada midterm, ada midterm, ada midterm, ada midterm, ada midterm. Tadinya kita kan cuma bisa menggabungkan ini sama ini, terus sama ini doang kan. Karena hanya itu. Selain karena dari 10 sampai
10 sampai selanjutnya itu don't care, akhirnya kita anggap X-nya itu sebagai 1 ataupun 0 untuk memaksimalkan pengelompokan dari kelompok penyederhanaan. Jadi ini satu-satu kita bisa yang si X yang 1100 ini karena dia termasuk don't care, jadi kita bisa memisalkan dia itu adalah satu. Dan ini 1000 juga kita bisa misalkan satu karena dia termasuk dalam don't care. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah, karena ini bisa dijadikan kuat, jadikanlah kuat. Atau kalau misalkan bisa dijadikan oktet, jadikanlah oktet. Karena ini bisa dijadikan kuat, jadikanlah kuat. Tapi tidak boleh sesama don't care itu digabungkan atau disederhanakan. Misalnya ini 1100 1101 1111 Ini semuanya adalah don't care. Kita tidak bisa menjadikan satu karena dia karena harus jadi fungsi don't care itu sebenarnya untuk membantu desimal yang lain memiliki gabungan yang terbesar gitu. Misalnya kuat kalau di sini. Selanjutnya ada lagi. Misalnya kayak gini. Ini kan kalau misalkan tadi aku bilang bisa maksimalin buat SOP ya atau sum of product. Tapi kalau misalkan untuk PLS gimana? Ya bisa. Kalau misalkan ini tidak dimaksimalkan untuk midterm, bisa juga untuk max term. Misalnya dia udah nggak punya teman lagi nih gitu. Jadi ini kan bisa dimaksimalin ya. 0, misalnya 000 Wah, ini bisa jadi oktet. Jadi ya udah gabungkan jadi oktet. Tuh. Ini PLS-nya bisa jadi oktet. Terus ininya tetap jadi kuat. Ini bisa jadi kuat gitu. Ini bisa jadi kuat gitu, teman-teman. Sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.